Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadil Mukarrabin dan NIM 1031124000281. Baik, di sini saya akan mengerjakan 3 soal kalkulus subsel 1. Soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut: X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pindah ruas terlebih dahulu. Di sini kita pindah ke kiri ya. Kurang dari sama dengan 0. Setelah kita pindah ruas, kita samakan penyebutnya. Sorry kalau agak jelek. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi, jadi kita hilangkan setelah itu kita sederhanakan terlebih dahulu. X kali X sama dengan X kuadrat, 2X tambah 1 itu 3X, 2 kali 1 tambah 2 dikurangi X kali X kuadrat negatif X dikali 1 positif X per X min 1. Ini tidak berubah ya. Aduh. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita hilangkan kurungnya. X plus 2 min X kuadrat plus X per dalam kurung X min 1 dan X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Jika kita lihat di bagian pembilang itu ada bilangan yang sama, yaitu X kuadrat. Kita coret saja
Kemudian sisa 3x plus 2 plus x. 3x plus x sama dengan 4x. Kemudian 2 kita turunkan plus 2 per x min 1 x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian setelah ini kita faktorkan penyebutnya. 2 dikali 2x ditambah 1. Nah, jadi 2 kali 2x kan 4x. Di sini 4x. 2 kali 1 2, ini sama ya. Kemudian di bawahnya ini masih sama. X min 1 x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Oke. Setelah sampai sini, kita selanjutnya itu mencari titik kritis. Kita buat pembatas dulu. Kita akan mencari namanya titik kritis. Jadi untuk mencari titik kritis, kita harus mencari sebuah bilangan yang habis membagi bilangan ini. Di sini x pertama yaitu 2x plus 1. Bilangan berapa yang jika disubstitusikan ke dalam 2x plus 1 itu hasilnya 0. Jika kita lihat yaitu x pertama negatif positif, itu negatif setengah ya, negatif setengah kali 2 negatif 1 ditambah 1 0. Iya betul, negatif setengah. Kemudian x yang selanjutnya adalah 1, kemudian x yang ketiga itu negatif 1. Panjangan negatifnya. Setelah itu kita buat sebuah garis bilangan. Di sini nolnya dimana? Karena ini negatifnya 2, kita nolnya agak kesini aja. Kemudian di sini 1, di sini negatif setengah, dan di sini negatif 1. Kita cari dulu yang bagian kanannya 1. Berarti kita ambil angka 2. 2 dikali 2 positif, tambah 1 positif, dikali 2 positif. Pembilangnya positif. 2 dikurangi 1 masih positif. 2 tambah 1 positif. Positif bagi positif hasilnya pasti positif. Sini positif. Kemudian di antara 0 sampai 1 di antara negatif setengah sampai 1 berarti kita ambil 0. 2 kali 0, 0 tambah 1 1. 1 kali 2 2 positif ya, positif. Kemudian 0 min 1 negatif dikali 1 negatif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian di antara negatif 1 sampai negatif setengah, kita ambil negatif 1.
0,75 ya, negatif. Iya. Nanti di sini hasilnya positif ya. Di sini negatif 0,75, berarti hasilnya positif. Kemudian di sebelah kirinya negatif 1, yaitu negatif 2. 2 kali negatif 2, negatif 4 tambah 1, negatif 3 kali 2, negatif 6 atas negatif. Kemudian negatif 2 dikurangin 1, negatif 3 dikali negatif 2 tambah 1. Ini nanti hasilnya positif, negatif. Nah, setelah itu kita lihat lagi operasi perbandingannya. Di sini kan kurang dari sama dengan 0, berarti yang kita ambil yaitu yang negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X adalah semua bilangan yang itu dari negatif hingga negatif 1 negatif setengah sampai 1. Baik, jadi himpunan penjelasannya yaitu satu ini. Untuk soal nomor 2, yaitu kita disuruh untuk mencari persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Untuk menentukan persamaan garis, kita harus mencari terlebih dahulu gradiennya. Nah, langkah pertama kita harus mencari gradien dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita lihat Y2 Y1 dulu, X1 itu 3,1, Y1 1, X2 2, dan Y2 itu 4. Kita substitusikan titik-titik tersebut ke dalam rumus. Y2 sama dengan 4, kita tulis 4 min Y1 1. Aduh, ini coret, takut negatif, hapus dulu. Lanjut, X2 2 min X1 3. 4 min 1 3 per negatif 1. 3 bagi negatif 1 yaitu negatif 3. Nah, kita sudah ketemu M nya yaitu negatif 3. Selanjutnya yaitu kita mencari persamaan garis dan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X X1. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Y min Y1 kita ambil berarti angka 1 ya. 1 M-nya di sini min 3 dikali
X dan X1 yaitu 3. Kemudian kita hitung Y min 1 dan min 3 kali X min 3X min 3 kali min 3 93. Kita pindah ruas ya, Y sama dengan min 3X plus 3 plus 1, jadi sama dengan min 3 ini min 3 kali min 3 min 9, maaf 9 ini 9 oke, plus 9 plus 1 Y sama dengan min 3 plus 10. Jadi persamaan garisnya adalah Y min 3X min 3X bentar, 3X plus 10. Min 3X plus 10. Oke, baik. Lanjut nomor selanjutnya. Nomor 3 ada soal diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx sama dengan akar x. Tentukan domain dari fungsi komposisi GOFX. Nah, bisa kita lihat bahwa komposisi GOFX itu sama dengan GFX. Kita tulis terlebih dahulu posisi GOFX itu sama dengan GFX. Baik, lalu karena fx ini sama dengan cos x, jadi kita mendapatkan bentuk bahwa GOFX ini sama dengan akar cos x. Nah, kemudian untuk menentukan domainnya agar akar kuadrat ini terdefinisi, dalam akar ini nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau negatif itu tidak bisa. Kosinus nilai cos x berada di antara negatif 1 dan 1 inklusif. Jadi agar akar cos x ini terdefinisi, kita perlu cos x lebih dari sama dengan 0. Nah, interval x yang memenuhi kosinus yang bernilai positif yaitu ada pada kuadran 1 dan 4 ya, kosinus yang bernilai positif. Jadi cos lebih dari sama dengan 0 adalah cos lebih dari sama dengan 0 adalah 0
sama lebih X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi per 2 tambah 2 Pi K, atau tiga Pi per 2 tambah 2 Pi K. Nah, K di sini adalah bilangan bulat. Ini bilangan bulat nih. Jadi domain dari QFX adalah dalam kurung awal X untuk X lebih dari 0 kurang dari 2 yang atas Pi per 2 ditambah 2 Pi K. K itu tadi yang itu ya, bilangan bulat, kemudian atau 3 Pi per 2 ditambah 2 Pi K, dengan K adalah semua bilangan bulat. Nah, jadi domainnya dari GoFX adalah seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian pengerjaan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.